Nah ini untuk tank Cana kita untuk kolamnya sendiri, bukan kolam, tanknya sendiri ukurannya itu 160 kali tingginya itu 50 cm, lebar ke belakangnya itu di 60 cm kayak gitu. 60 cm. Nah filternya ini dia. Filternya kita sistemnya tuh kayak kolam koi gitu, tapi di bawah dia. Filternya tuh di bawah kayak gini penampakannya. Hujan deras, aduh. Mau tutup, tapi kebelet di toko kayak gimana. Halo teman-teman semua, kembali lagi dengan saya Surya di Kasur Fish Wine Shop. Nah ini kita mau tutup tadi, tapi hujan deras. Kita tunggu aja sambil kita buat video kayak gini. Nah, di video kali ini kita akan sharing atau kita update mengenai filtrasi yang kita gunakan di toko ini. Coba tahu bagi teman-teman atau adik-adik yang mau setting akuarium, kalian bisa sebagai referensi atau inspirasi kalau mau buat filtrasi kayak gitu. Di sini di toko ini kita pakai beberapa sistem filtrasi, nggak sama semuanya. Kita beda-beda, banyak percobaan juga yang saya lakukan di sini. Jadi kita akan sharing pengalamannya, apa yang saya lakukan di sini, terutama untuk topik sekarang itu yang filtrasi kayak gitu. Filtrasi. Untuk filtrasi sendiri di sini kita pakai yang pertama tuh ada talang, yang kedua pakai pompa yang ada filternya, yang ketiga tuh kita pakai biofoam di sini loh. Dan yang terakhir kita pakai under gravel untuk filtrasinya. Kayak gimana settingannya, kita simak bareng-bareng kayak gitu. Siapa tahu teman-teman yang mau nyeting bisa jadi referensi atau inspirasi kayak gitu. Ini hujan deras mungkin agak noise suaranya karena hujannya deras banget. Di sini atapnya udah pakai spandek, pakai seng kayak gitu. Jadi kalau hujan kayak ini dia keras sekali. Biar nggak lama untuk videonya, langsung aja kita lihat satu persatu dari depan. Untuk yang kolam koi kemarin kita udah bahas di videonya sendiri sob, yang koi yang depan. Jadi untuk sekarang kita bahas yang di belakang aja. Bagaimana pendapat kalian, nanti seperti biasa kita diskusi, masukannya atau sarannya welcome, silahkan kalian tulis di kolom komentar kayak gitu. Langsung aja. Nah, mungkin kita bahas dari yang paling belakang lalu ke depan ya. Ke depan nih tank yang paling besar dulu. Kita buka filternya satu persatu. Di sini pakai apa aja? Nah, gimana buat video tuh? Hujan deras kali. Gagal kayaknya buat video. Gak tau nih mic-nya nge-cover nggak nih suaranya, bising banget. Nah, ini untuk tank Cana kita untuk kolamnya sendiri, bukan kolam, tanknya sendiri ukurannya itu 160 kali tingginya itu 50 cm, lebar ke belakangnya itu di 60 cm kayak gitu. 60 cm. Nah filternya ini dia. Filternya kita sistemnya tuh kayak kolam koi gitu, tapi di bawah dia. Filternya tuh di bawah kayak gini penampakannya. Sistemnya tuh sama kayak filter kolam koi gitu. Ini di sini tuh sebenarnya bagusnya tuh kita kasih dakron atau busa kasa, tapi untuk sementara posisinya tuh kayak gini loh, masih kosongan, gak isi apa-apa. Di sini kita pakai dia genteng bekas full sebagai media filter biologis. Sedangkan di sini kita pakai di bawahnya itu tetap kita pakai genteng kayak gitu, genteng. Di atasnya baru biofoam hitam kayak gitu, kelihatan gak sih? Nah baru pakai yang hitam kayak gitu sebagai filter biologis juga full. Di sini belum kita pasang untuk sistem mekanikalnya, tapi ini airnya baru kita ganti tadi. Nampakannya kayak gini masih agak putih karena kita baru nambah air tadi. Operasinya. Sedangkan yang tank yang kedua sebelah sini, sebelah kanan saya,
Di sini ada 1, 2, 3, 4, ada 5 tank. Yang atasnya itu pakai ikan mas koki, yang bawahnya itu kita pakai cana juga, isi filter juga kayak gitu. Nah, untuk si tank ikan mas koki atau goldfishnya itu kita pakai sistemnya tuh talang kok. Sistem talang, sistem filter yang paling sederhana dan paling murah untuk dibuat kayak gitu. Kalian paling sederhana itu kalian bisa pakai talang kayak gitu. Talang air, posisinya kayak ini. Dulu kita juga buatkan video pas ngiting loh. Untuk pompa, kita pakai pompa forehead yang kayak gitu, 4 celupnya. Kita tambah UV juga sob. Modelan UV-nya kita pakai di situ kayak gitu, karena di dalam itu nggak ada tempat lagi buat naruh UV. Jadi untuk settingannya yang kemarin kita buat tuh kekurangannya tuh nggak ada tempat UV-nya kayak gitu. Semuanya di sini tuh mekanikal, full semuanya tuh biologis sampai sini. Ke belakangnya tuh kosong kayak gitu. Jadi dia cuma 3 chamber aja, mekanikal dan biologis aja. Nah di sini untuk anti alganya kita wajib pakai UV kayak gitu. Nah di sini kemarin mumpung ada pompa nganggur, kita pakein aeratornya, kita masuk di vlog. Jadi filtrasi juga, nambah filter. Nah sedangkan yang bawah ini untuk tank cana ini kita pakai under gravel ini. Untuk cana kita pakai dia under gravel, tapi itu kalian lihat pasirnya di ambur-amburin sama si cananya. Filternya lumayan. Nah ini dia under gravelnya kayak gitu posisinya. Nah, ini juga pakai under gravel, pakai gelembung under gravel juga kayak gitu. Sedangkan untuk tank cana kita di sini kita pakai filter juga, kita pakai biofoam kayak gitu. Kita pakai biofoam untuk filtrasinya, biofoam juga. Ini sekatnya tuh dia agak longgar sob, nggak full kita lem. Masih ada space kayak ini untuk airnya tuh berpindah. Jadi satu filter kayak ini bisa untuk semuanya jadinya kayak gitu. Lebih irit, efisiennya kita tetap kejar juga. Nah untuk tanknya ini dia kecil. Ukurannya ini dia di 25. Lebarnya tuh 20 cm, tingginya tuh di 20 cm juga. Untuk panjangnya tuh dia 1 meter untuk tanknya itu. Ada 3, kita sekat-sekat untuk baby cana. Lanjut untuk yang selanjutnya, yang ini untuk ikan gapi. Gapi tadi kita habis ganti air juga, masih agak keruh airnya, belum jernih kayak gitu. Nah ini dia filtrasi untuk si ikan gapi sob. Di sini kita pakai pompa juga karena ini tanknya kecil. Kalau kita pakai talang atau top filter dia menuhin tempat loh. Kalau menuhin tempat, kalau kayak gini karena bakal nutupin tank yang ada di belakang, karena tempat kita kecil jadi kita maksimalkan aja untuk pompa. Di sini kita pakai forehead yang kayak yang kecil. Yang kecil itu biasanya untuk mini aquascape tuh biasa teman-teman pakai kayak gitu sob. Kalau nyari di sini tuh untuk mini aquascape ada tempat biofoamnya juga kayak gitu untuk filternya. Oh ya, bagi teman-teman yang mau review lebih detail untuk pompanya ini kita buatkan video berbeda sob. Dan kita tambah biofoam filter. Di sini tuh nggak ada pakai batu aerator karena kita maksimalkan juga. Selain kita cari gelembungnya untuk oksigen, kita juga cari untuk filtrasi sob. Jadi biofoam itu salah satu alternatif atau pilihannya kayak gitu sob. Nah, yang di sini juga sama. Yang di sini sama, pakai kombinasinya juga biofoam sama filter kayak gitu. Sama ini untuk ikan zebra warna-warni, zebra glowfish kayak gitu penampakannya. Tuh, nah itu udah deh media filter yang atas nih loh. Sedangkan yang bawah di sini ada 4 tank juga, sebelahnya juga ada. Untuk filtrasinya kita lihat. Nah ini untuk tank manfish, untuk ukuran tanknya tuh dia di 60 cm untuk panjangnya, tingginya tuh dia di 40 cm. Tingginya 40 cm, sedangkan lebar ke sampingnya tuh dia di 25. Karena untuk ikan manfish ini dia kan gepeng tapi tingginya ke atas. Jadi saya settingnya tuh untuk tanknya dia nggak terlalu lebar tapi tinggi gitu penampakannya untuk efisiensi tempat. Sedangkan yang di bawah juga glowfishnya sama, ikannya tuh dia nggak terlalu bulat atau dia pipih kayak gitu, pipih kayak gini. Jadi untuk settingan akuarium kayak gini dia cocok sekali sob.
tinggi, nggak terlalu lebar. Panjangnya tuh 60, lumayan pas gitu untuk ikan-ikan kayak ini. Nggak makan banyak tempat juga. Dan untuk filternya di sini kita pakai under gravel kayak ini. Under gravelnya tuh dia kita box. Ini adalah tank cupang kecil. Kita pakai gelembung kayak gitu, aeratornya kita masukin ke dalam. Nih kelihatan ada papan under gravelnya. Di atasnya itu kita pakein biofoam. Setelah biofoam baru kapas. Habis itu baru kita kombinasiin antara pasir dan genteng bekas kayak gitu. Genteng bekas jadinya dia nyedot ke atas dulu, dari atas dia nyedot ke bawah. Terus di bawah baru kalau udah bersih tuh baru dinaikin air bersihnya kayak gitu. Jadi gimana pendapat kalian mengenai sistem filter yang ini kok? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, untuk yang lainnya tuh sama. Sini main fish yang lebih besar. Ini untuk Oscar juga, baby Oscar kita taruh di sini kok. Lumayan nyaman ya. Untuk filternya sama. Sedangkan untuk si Cana full di sini ada 6 tank yang 60 cm kali 40 tanknya ini 60 cm kali 30 kali 30 kayak gitu untuk tingginya. Ini tank yang saya di rumah, beberapa kita pindahkan di toko kayak gitu. Nah, ini adalah tank 60 cm tapi kita lebarnya ke belakang, panjangnya itu ke belakang, lebarnya ke samping karena sekali lagi untuk efisiensi tempat. Karena tempat kita ini kecil kayak gitu, jadi kita maksimalkan. Ini Cana Maru YS. Sini ada puffer juga, puffer sakit dari baby sekali puffernya ini. Nah, di sini ada limbata pair. Di sini ada Asiatica RSWS. Kita lihat galaknya. Mental oke. Di sini ada Cana Auranti, video kemarin. Di sini ada limbata jumbo kayak gitu. Nah, untuk filternya ke-6 ini kita pakai itu biofoam kayak gitu. Biofoam juga, walaupun dia ikan cana, kita tetap isiin dia filter kok buat jaga kualitas air. Nah, itu dia biofoam, ini biofoam kayak gitu. Untuk filtrasinya gimana pendapat kalian untuk tank cana kita isi filter? Kalian bisa tulis di kolom komentar. Nah, di bagian sini kita yang paling atas kita pakai top filter. Untuk tanknya ini dia 1 meter sob. 1 meter lebar itu dia di 40 cm. Lebarnya 40 cm, tingginya itu dia 25 kayak gitu. 25 untuk yang ini kita keep ikan caviar albino kayak gitu. Albino untuk filternya di sini sama, ini sistem under gravel kita pakai di box kayak gitu sob, di box kayak gitu. Biofoam juga kita pakai dan forehead, pompanya naik ke talang sob. Kalau tempat kalian memanjang kayak ini untuk tanknya bisa kalian talang itu jadiin satu aja, tapi tengah-tengah ini kita sekat biar airnya tuh nggak bercampur antara kiri sama kanannya kayak gitu. Nah, yang ini juga sama. Ini kayak biofoam, ini kemarin under gravelnya itu yang box kayak itu kita copot kayak gitu karena ini mati aeratornya, belum kita ganti yang baru, kita cabut dulu karena nggak akan terpakai deh kalau nggak ada aeratornya. Nah, ini pakai biofoam, ini pakai ada sisa biofoam tank di rumah kemarin kita pasang aja di sini karena kemarin ini ikannya datang agak siang, dia agak lemes, jadi kita tembak pakai aerator aja kayak gitu. Jadi dia penampakannya sekarang dia udah segar, udah sehat, nggak ada lemes-lemes lagi untuk ikan kometnya kayak gitu. Nah, itu filtrasi yang atas, sedangkan yang bawahnya ini kita update juga untuk filter. Nah, untuk tanknya ini semua sama, sistem filternya sama, dia pakai under gravel kayak ini. Kemarin tanknya kita buat 60 cm kali 40 kali 25 sama seperti yang atas, tapi kita custom isiin sekat kayak gitu, sekat untuk naruh si pasirnya, untuk pasirnya. Nah, di sini juga kita kemarin tambahkan box filter kayak gitu, box filter karena kemarin kualitas airnya tuh cepet sekali keruh
karena populasi ikan itu banyak kita isiin sob. Untuk tank kayak gini sistem gravel kita isi kalahnya itu dia populasi ikan yang banyak. Tapi kalau kita tambah biopom apa namanya top filter kayak itu dia lebih mengurangi kayak gitu. Nah ini untuk top filternya itu pakai power head kayak itu untuk ketiga tanknya ini sob. Ketiga tank dia narik ke atas pipanya ke kanan ke top filternya itu jatuhnya di bawah situ, jatuhnya di bawah terus dipindahin sama ini pipa-pipanya ini dipindahin ke seberang, ini dipindahin ke seberang lagi baru masuk ke kompor headnya itu lagi baru pindah. Sedangkan yang bawahnya juga sistemnya sama, kita pakai under gravel dan power head kayak gitu. Tadi kayaknya ada yang beli ikan, bapak saya yang jual, airnya sangat berkurang sekali. Nah ini dia pakai top filter kayak gitu. Nah dan saya ingatkan juga untuk filter seperti yang bawah ini dia lumayan beresiko kayak gitu. Beresiko terutama untuk perawatannya. Kalian harus benar-benar rawat ikannya, jangan sampai sakit karena dia airnya jadi satu gitu. Airnya jadi satu dengan yang ini, dengan yang ini, dengan yang ini. Yang di bawahnya itu juga sama kayak itu, dia airnya itu jadi satu. Benar-benar harus dijaga kondisi ikannya, penggantian airnya harus benar-benar rutin. Filtrasi. Hehehe. Nah itu tadi beberapa filter dan yang terakhir untuk tank si Chana ini sob, yang di bawah ini kita pakai sistemnya tuh pakai top filter juga, top filter tapi dia jadi satu untuk semuanya sob. Di sini ada 4 tank. 4 tanknya itu kita jadikan satu dengan satu pompa dan satu top filter kayak gitu. Karena sekali lagi kita di sini toko baru buka, tetap kita ngejar efisiensi kayak gitu. Nanti kalau udah apa namanya lancar, transaksinya lumayan, kita bisa upgrade nanti kayak gitu. Untuk filternya bagusnya itu disendirikan, tapi untuk sekarang kita kombinasiin dulu sampai ada modal buat upgrade nanti kayak gitu. Nah kayak gini dia. Ini dia untuk si top filternya. Top filternya yang ini top filter tapi di bawah nggak ada pompanya. Di situ nggak ada pompanya, kita pindah di bawah sini sob. Nah, dia ada 2 tingkat tank di sini, 2 tingkat tank untuk pompanya kita taruh di situ. Untuk sementara sampai bisa upgrade nanti, sementara pompanya kita taruh di situ. Air dari pompanya ini dia naik mengikuti pipanya itu ke atas. Jatuh dong. Ke atas ke situ sob, ke pipanya baru ngalirin ke situ. Sedangkan untuk air yang di sini kita langsung ke bawah situ. Dia kita pindahkan ke sini tuh. Pindahkan dan menggunakan pipanya ini kita pindahkan dia ke tank yang lagi satu. Nah, kalian lihat gemericik airnya itu, ada gelembung-gelembungnya itu airnya turun dari pompanya ini, pipanya ini sorry. Nah, baru untuk hijau. Karena kemarin kita buat konten buat bersihin, udah bersih 3 hari atau 4 hari ya udah hijau lagi gitu, karena 4 hari. Nah ini belum kita bersihin lagi. Sedangkan untuk tank yang ini airnya tuh keluarnya tuh dari sini sob, dari pipanya itu dia naik ke atas, pipanya naik ke atas, aliran airnya tuh ke sini, turun ke bawah pakai sistem pipanya kayak gini, bentuk S atau bentuk U kayak gitu. Dia habis itu ke bawah untuk pemipaannya seperti yang tadi, airnya itu ke bawah, ngalir ke bawah dan dipindah menggunakan pipanya nih. Pipanya kalian lihat itu dia nyedot, ada pasirnya kesedot di pipa sistem U, dipindah ke situ sob, ke situ. Jadi langsung ketemu lagi dengan pompanya. Nah itu filter yang saya gunakan. Saya mikirnya kenapa kita jadiin satu aja, kita keep Chana sob, keep ikan Chana yang tergolong kuat, dia untuk kondisi ikan juga sehat. Nah jadi
Saya rasa aman kalau untuk ikan sana kita pompanya itu kita pakai sistem yang seperti ini atau filternya tuh yang kayak gini, top filter. Basah guys. Nah, itu tadi teman-teman mengenai beberapa jenis filtrasi yang saya pakai di sini loh. Ada beberapa filtrasi seperti yang kalian lihat tadi berdasarkan fungsi dan manfaatnya itu sama. Untuk ngefilter air kegunaannya sama untuk ngefilter air, tapi filter itu tergantung, menurut saya sih filter itu tergantung ikan apa yang kita pelihara kayak gitu. Kalau ikannya kecil-kecil kayak gini dan jumlahnya tuh nggak terlalu banyak, kalian bisa pakai sistem yang under gravel kayak gitu, under gravel atau di bawah pasir, di bawah di akuariumnya langsung tanpa wadah pun juga bisa under gravel. Kalau ikannya populasinya banyak, tank kalian ya hampir over populasi lah untuk ikannya, wajib kita pakai top filter atau sub filter atau filter samping gitu. Karena untuk under gravel tuh kekurangannya di situ sob, dia nggak bisa untuk menghandle jumlah populasi ikan tuh yang terlalu banyak, tuh dia nggak bisa. Jadi kita bisa pakai alternatif lain kayak top filter kayak gitu seperti yang saya gunakan tadi. Nah, mungkin itu aja untuk video sharing kali ini mengenai filtrasi yang kita pakai di toko, yang saya pakai di toko kayak gitu. Seperti yang kalian lihat tadi, di sini tuh saya nggak pakai batu aerator loh. Karena saya ganti dengan menggunakan biofoam filter. Nah, selain dia sama fungsinya seperti batu untuk menyalurkan gelembung biar lebih pecah kayak gitu, dia juga bisa sebagai media filtrasi karena biofoam itu dia nyedot partikel-partikel halus kayak gitu. Nah, itu aja mungkin tambahannya. Sekian dulu video dari saya, sampai jumpa di next video. Dadah.